Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Maulana, perwakilan dari kelompok 2, ingin presentasikan jaringan syarat tiruan, klasifikasi, gizi, metode perseptron pada malam hari. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Ismi Felina sebagai ketua yang bertugas mencari bahan materi untuk dituangkan ke dalam PowerPoint. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Ali Maulana, yang bertugas untuk membuat aplikasi program dan juga mengambil video. Lalu ada Hendra Wicaksana yang bertugas untuk membuat desain PowerPoint. Berikut adalah logo Universitas Indraprasta PGRI. Latar belakang dan konsep perseptron. Perseptron adalah model awal dalam dunia artificial neural network atau jaringan syarat tiruan. Model ini diperkenalkan oleh Frank Rosenberg pada tahun 1958 sebagai bentuk simulasi cara kerja neuron biologis di otak manusia. Dalam otak manusia, neuron menerima sinyal melalui dendrit, mengolahnya di bagian sel, dan jika sinyal cukup kuat, mengirimkannya ke neuron lain melalui akson. Nah, perseptron meniru proses ini secara matematis dan digital. Komponen-komponen perseptron. Sebuah perseptron sederhana terdiri dari input, yang mana ada X1, X2, hingga Xn, yang mana merupakan data yang dimasukkan bisa satu atau banyak fitur. Yang kedua ada bobot, yang bisa digambarkan dengan W1, W2, hingga Wn, yang mana merupakan menyatakan seberapa penting masing-masing input. Nilai bobot bisa berubah saat proses pelatihan. Lalu selanjutnya ada bias, nilai tambahan untuk menggeser hasil kalkulasi agar model lebih fleksibel. Selanjutnya ada fungsi aktivasi, yang mana digunakan untuk memutuskan apakah neuron akan menyala atau tidak. Lalu yang terakhir ada output, yaitu nilai keluaran dari neuron. Biasanya bernilai 0 atau 1. Klasifikasi biner. Untuk proses pelatihan training perseptron, agar perseptron bisa belajar dari data, digunakan algoritma pelatihan dengan update bobot secara bertahap, yang mana berikut merupakan prosesnya. Yang pertama, ada inisialisasi bobot dan bias secara acak. Yang kedua, untuk setiap data training, poin 1, hitung output berdasarkan input dan bobot saat ini. Selanjutnya, bandingkan output dengan target atau label sebenarnya. Dan yang terakhir, jika output salah, perbarui bobot dan bias dengan rumus. Selanjutnya kita akan melakukan praktek menggunakan aplikasi jaringan syarat tiruan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengetesan web untuk klasifikasi gizi mahasiswa dengan metode perseptron. Nah, kita di sini bisa memilih untuk jumlah data training yang kita masukkan. Kita anggap data training kita masukkan itu 5, lalu kita submit. Web ini nanti akan meminta data berupa tinggi badan dan juga berat badan. Masing-masing kita isi di 170 tingginya. Berat badannya kita anggap saja 65 dan aktivitasnya itu normal. Isi yang selanjutnya 168, berat badannya 70, aktivitasnya kita isi normal. Selanjutnya ada 180, namun kali ini beratnya hanya 50 dan aktivitasnya ringan. Lalu yang keempat ada 157, berat badannya sekitar 66, aktivitasnya padat. Yang terakhir ada 173, berat badannya sekitar 90, namun aktivitasnya di sini dia ringan. Nah, jika sudah memasukkan semua data, kita tinggal tekan submit. Nanti di sini akan keluar untuk status gizinya, yang mana data pertama itu diklasifikasikan status gizinya normal, data kedua itu lebih, data ketiga kurang, lalu data keempat dan data kelima status gizinya lebih. Lalu kita bisa melihat juga data gizi dalam bentuk angka. Nah, ini untuk status gizinya di sini ada yang 0, 1, minus 1, 1, dan 1. Lalu kita normalisasi data. Ini untuk data hasil normalisasi. Kita bisa naik ke bawah, hitung dengan perseptron. Nah, hasil hitungannya nanti akan keluar di sini. Data pertama 1, Y-nya 0, hasil aplikasinya 0, target 0, bobot dan bias, B1 sama 0, W2 sama 0, W3 0, B juga 0. Untuk ekor 1. Lalu data keduanya, Y-in 0, hasil aplikasinya 0, target 1, bobot dan biasnya begitu seterusnya. Lalu begitu seterusnya hingga ekor ke 5. Nah, di sini ada hitung data testing. Nah, ini nanti kita akan masuki ke menu awal, dimana kita akan melakukannya lagi dari awal dengan input data yang akan kita masukkan.
Ini untuk formula lagi dulu. Sekian presentasi yang dapat saya berikan untuk kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.